Halo. Tampaknya Ya, Adisti, yang bisa kami gambarkan memang sampai saat ini pintu gerbang sudah dibuka. Apakah ini tanda-tanda Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan? Ini yang kami tunggu juga. Karena sudah banyak sekali personil gabungan TNI Polri yang berjaga, bahkan pas Pampres pun ini sudah mulai berjaga di depan area gerbang pintu. Ini yang kita nantikan, karena nampaknya mobilisasi dari rangkaian Paus Fransiskus sebentar lagi akan berangkat. Bisa kita perhatikan juga di bisa kita lihat juga di layar kaca, ini gerbang sudah dibuka. Kami juga perhatikan sudah banyak sekali mobil-mobil yang menjadi bagian dari rangkaian Paus Fransiskus. Ini kita lihat juga sudah ada arahan bagi para tamu untuk segera keluar meninggalkan gerbang utama dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita saksikan bersama-sama, saudara. Ini dia waktunya untuk Paus Fransiskus keluar dari gerbang utama dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita saksikan bersama-sama mobil putih seperti biasa, mobil sipil jenis SUV. Ini memang merupakan kesempatan bagi warga Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Ini merupakan hari terakhir dari perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia, maka sangat wajar sekali Adisti dan juga saudara ini dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk kembali bertemu dengan Paus Fransiskus. Karena ini merupakan, bisa dikatakan, momen sekali seumur hidup untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Kita bisa perhatikan juga mobil dari Paus Fransiskus ini nampaknya belum bisa melaju cepat karena yang itu tadi saya bilang, Adisti dan juga saudara, ini adalah kesempatan bagi warga Indonesia untuk mengucapkan selamat tinggal bagi Paus Fransiskus yang akan melanjutkan perjalanan apostolik ke-45 ke negara-negara lain seperti di Papua Nugini, Timor Leste, dan juga berakhir di Singapura. Saudara, nampaknya Paus Fransiskus ingin memberkati anak-anak. Inilah memang ciri khas, sifat Paus Fransiskus yang selalu mengutamakan perjumpaan dengan umat-umat Katolik. Sebuah gambaran sikap seorang gembala yang ingin bertemu dengan domba-dombanya. Mobil Paus Fransiskus kelihatan melaju. Saudara, kita perhatikan. Kembali lagi, ini memang belum bisa melaju cepat karena antusiasme warga, saudara, ini masih terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus di Indonesia. Momen yang sangat bersejarah di mana Paus Fransiskus memperlihatkan pesan-pesan damai dan toleransi yang ia bawa dan diwujud nyatakan dengan pertemuan-pertemuan, perjumpaan baik itu dengan Kepala Negara Joko Widodo, kemudian juga Imam Besar Istiqlal, bahkan warga Indonesia pun juga sangat dihargai kehadirannya. Seperti yang Anda bisa saksikan, antusiasme warga untuk bertemu dengan Paus Fransiskus ini penuh haru. Bagaimana ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga Indonesia untuk bersalaman, meminta berkat, berinteraksi dengan Paus Fransiskus. The Smiling Pope, itulah julukan Paus Fransiskus, yang selalu murah senyum, yang selalu melambaikan tangan dan sangat terbuka untuk interaksi, terutama dengan anak-anak. Inilah sabda Tuhan yang dihidupi oleh Paus Fransiskus, biarlah anak-anak datang kepadaku. Bagaimana kemudian Paus Fransiskus yang sebenarnya ini sudah harus meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan dan segera mengejar flight atau pesawat yang akan membawanya ke Papua Nugini. Yang kita ketahui memang informasi yang kami terima
pada pukul 9:15 Paus Fransiskus akan menghadiri upacara perpisahan. Namun nampaknya ada perubahan jadwal lantaran begitu banyak warga Indonesia yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Begitu hangat, saudara, penuh haru. Sukacita terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus. Sekali lagi ini merupakan momen terakhir untuk Paus Fransiskus. Kita saksikan, Adisti dan juga saudara, nampaknya rombongan Paus Fransiskus akan segera menuju ke arah Tugutan. Dan akan bertolak ke Papua. Tentu ini memang perlahan sekali mobilisasinya karena kembali lagi Paus Fransiskus masih ingin berinteraksi, masih ingin bertemu dengan masyarakat Indonesia. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Animo masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang, dari berbagai kepercayaan dan agama. Momen terakhir Paus Fransiskus selama berkunjung. Perjumpaan-perjumpaan inilah, Adisti dan juga saudara, yang tentu menjadi tindak nyata dari Paus Fransiskus yang ingin menebarkan pesan toleransi dan perdamaian. Tetapi tentu selain pesan-pesan toleransi dan perdamaian ini, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai salah satu paus yang sangat mengupayakan atau memperjuangkan isu-isu lingkungan. Kita melihat bagaimana kemudian deklarasi Istiqlal yang kemarin ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang membahas terkait dengan isu dehumanisasi, kemudian juga membahas terkait dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Ini yang kemudian diharapkan tidak hanya berupa kesepakatan, tetapi ini bisa menjadi ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi tindakan yang nyata untuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara untuk bisa menjalankan program kerjanya sesuai dengan ajaran agamanya tentunya, tetapi dengan satu tujuan, demi kemanusiaan dan juga demi lingkungan hidup yang harus sama-sama kita jaga. Adisti, nampaknya memang mobil dari Paus Fransiskus ini belum juga meninggalkan Jalan Medan Merdeka Timur. Begitu antusias, mengibarkan bendera, mengibarkan tangan, melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus. Perjumpaan terakhir. Adisti, kami ajak Anda untuk lihat lebih dekat lagi mobil atau rangkaian dari Paus Fransiskus yang masih berada di Jalan Medan Merdeka Timur. Kita ketahui Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia. Informasi yang kami terima pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat, sebenarnya Paus Fransiskus sudah diagendakan untuk menghadiri upacara perpisahan. Namun karena antusiasme, euforia, keinginan masyarakat untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus ini yang membuat Paus Fransiskus mungkin ingin bertemu dengan warga-warga semua yang sudah menunggunya sedari pagi, saudara, di depan Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan. Masih dari Jalan Medan Merdeka Timur, Adisti, kita saksikan kemurahan hati Paus Fransiskus untuk melayani seluruh keinginan masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Ingin diberkati, ingin menyalami
ingin berbicara dan berinteraksi. Kami coba tampilkan kepada Anda, saudara, masyarakat yang menunggu sejak pagi, bahkan di bawah terik matahari kota Jakarta, saudara, tidak melunturkan semangat warga Indonesia yang ingin bertemu dengan Paus dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai keyakinan agama. Begitu nyata, begitu hangat. Momen-momen ini menjadi momen bersejarah karena bisa dikatakan ini merupakan kesempatan satu kali seumur hidup, saudara, untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini meskipun singkat 4 hari namun sangat berbekas dan akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Antusias warga yang ingin mendekat ke Paus Fransiskus untuk diberkati. Saudara, kita masih melihat banyak sekali warga yang masih antusias mendekat ke mobil Paus Fransiskus untuk diberkati. Bahkan tadi saya melihat petugas keamanan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari Paus Fransiskus sempat kewalahan karena banyak sekali warga yang kemudian ingin berusaha mendekat untuk diberkati. Romo. Ya begitulah, namanya juga umat. Saya pun kalau jadi umat, apalagi bertemu dengan pemimpin tertingginya yang punya karisma luar biasa dengan segala cara itu. Dan seperti Anda katakan, itu akan diingat seumur hidup. Apalagi kalau sempat salaman, maka bisa sangat dipahami. Kalau mereka ngantri, mungkin izin dari kantor kan ya tadi ya. Gitu. Ya harapannya seperti tadi, mudah-mudahan sentuhan. Ini kan sentuhan ya, menatap, menyentuh secara empirik. Itu membekas, tapi akhirnya membuat perubahan batin. Lalu dia bisa berbuat orang-orang itu menjadi lebih baik. Lebih proaktif dalam membangun bangsa, dalam partisipasi dengan gereja, begitu. Saya juga mencoba menganimasi sebelum kedatangan ini. Saya bikin kelompok khusus kabar baik misalnya. Lalu saya libatkan juga ada kelompok budaya lintas budaya namanya, kebetulan sama IKN, Ikon Kebudayaan Nusantara. Itu kan sebetulnya untuk menyiapkan sesudah ini apa. Karena itu harus menjadi gerakan, menjadi community. Dan kalau ingin lebih hebat lagi, syukur-syukur menjadi institusi kan begitu. Karena nggak mungkin ini yang luar biasa ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dan harus bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Dan tidak mungkin hanya dengan rasa. Rasa sangat penting. Kita merasa dekat dengan Paus, kita menyentuh Paus, secara empirik kita ada di sana. Tapi kemudian menggunakan seluruh tenaga, akal, pikiran, atau kerjasama dengan lintas itu saya rasa. Jadi tidak hanya ingin diberkati, tapi setelah diberkati itu apa yang bisa kita perbuat untuk negeri ini menjadi manusia yang lebih baik, termasuk juga untuk membangun negeri kita ya. Dan itu harus segera dilakukan untuk hak dasar manusia yang segera terwujud itu ya tadi ya. Kita akan melihat bagaimana antusias warga yang masih begitu luar biasa karena ini menjadi sejarah perjalanan Paus Fransiskus menginjakan kaki ke bumi kita, bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sejak 3 September hingga 6 September dan hari ini saudara ini merupakan hari terakhir di mana pemimpin tertinggi Katolik sedunia, Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Bahkan tadi kita melihat banyak sekali anak-anak begitu ya, bayi-bayi yang kemudian juga menunggu sedari pagi untuk diberkati. Mas Budiman. Ya, sekarang kan problemnya adalah 70 jam ya, kita melihat euforia yang luar biasa. Ya, sejak beliau datang sampai kemudian di acara di Istiqlal, acara di GBK, sampai beliau di Kedubes Vatikan masih sangat padat orang. Apa sih yang dibaca dari fenomena itu? Ya, ini kalau saya membacanya adalah fenomena kerinduan ya, kerinduan akan pemimpin ya, sosok yang genuine. Genuine itu adalah pemimpin yang memang satu kata dan perbuatan. Ya. Kita lihat ya, ketika
Paus ini kemudian di konklav, ya konklav itu ketika pemilihan Paus. Mengapa dia menjadi Paus kemudian memilih Fransiskus sebagai Paus? Karena dibisiki oleh uskup Brasil, don't forget the poor, jangan lupakan orang miskin. Ya, ketika memilih orang miskin, dia memilih siapa? Paus apa yang akan dipilih? Dia memilih Fransiskus Assisi yang simbol dari kemiskinan itu. Simbol seorang pemimpin yang memang care terhadap orang miskin dan care terhadap lingkungan hidup. Dan itu kemudian konsisten diterapkan. Bukan hanya sekedar nama, tapi dengan tindakan-tindakan yang beliau hadir di sini dan kemudian lihat tuh dengan mobil kijang yang dipilih dengan segala peran betul-betul sangat sederhana dan itu menunjukkan sosok yang memang satunya kata dan perbuatan. Ada genuinitas, ada kerinduan hadirnya pemimpin yang betul-betul satu kata dan perbuatan. Bukan sebuah hiperrealitas. Semuanya dibungkus oleh alat-alat komunikasi seolah-olah care dengan kondisi tapi sebetulnya enggak. Ini sebetulnya tontonan ini adalah show bagi elit-elit politik di Indonesia untuk melihat apa refleksi dari kondisi yang seperti sekarang. Yang sangat smile, sangat dekat dengan rakyatnya, ingin bertemu dengan siapapun juga. Saya dengar dari salah seorang wartawan yang ikut menyertai penerbangan dari Italia sampai ke Jakarta. Hampir di semua seorang wartawan diajak bicara dan tidak dibatasi oleh waktu. Sesuatu yang diajak bicara, ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, yang menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul care. Ini fenomena yang mengatakan dikejar kemana-mana. Dan inilah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana seorang Paus Fransiskus ini terlihat benar-benar tulus begitu ya, untuk menyapa warganya, menyapa warga Indonesia, bertemu dengan warga Indonesia, anak-anak. Dan juga ada juga ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kita melihat sedari pagi. Dan ini merupakan tadi yang saya cukup menarik. Ada kerinduan, ada kerinduan sosok pemimpin yang genuine. Iya. Dan inilah yang harus menjadi menjadi teladan juga untuk elit-elit kita untuk berlaku juga genuine gitu loh. Iya, kalau bagi saya setiap orang dalam sebuah peristiwa sosial dia harus bisa menangkap, merefleksikan apa dari itu semua. Inilah kerinduan akan pemimpin yang memang genuine, satunya kata dan perbuatan. Kalau dia mengatakan mencintai Indonesia, ya mencintai itu semua. Sehingga inilah yang kemudian bagi saya adalah pekerjaan rumah yang luar biasa. Dari show yang luar biasa, ini kan bukan hanya di Jakarta. Di seluruh dunia mempertontonkan bagaimana kunjungan Paus ke Jakarta. Nanti bisa dilihat kunjungannya ke Port Moresby, ke Dili. Dan itu menunjukkan sebuah pesan-pesan global. Ya, pesan-pesan kerinduan, dan dream. Atas yang tadi dikatakan kan kita harus penuh harapan. Ini communication of hope. Harus memberikan harapan. Harapannya menuju kemana? Ya harapannya adalah kepada pembukaan konstitusi itu yang mungkin kita juga sudah lupa bunyinya apa. Nah itulah PR-PR yang ada sebetulnya. Ya, menarik sekali, terlihat sekali bagaimana warga ini antusias, merindukan sosok pemimpin yang benar-benar genuine, no gimmick-gimmick. No gimmick-gimmick tanpa bendera partai politik. Itu begitu genuine, semuanya lepas, ingin diberkati. Ya kan? Nah ini kan sesuatu yang simbolik ya, sangat simbolik yang menunjukkan ada sebuah kerinduan akan itu semua yang mungkin lihat ini apa? Orang kan feeling merasakan ini apa yang sedang dirasakan dengan kunjungan Paus sekarang ini. Itu yang bagi saya adalah perlu elit-elit politik di Indonesia siapapun itu, termasuk gereja sebetulnya juga harus melakukan introspeksi diri. Ya, kadang-kadang gereja juga dengan umat kadang juga berjarak, itu juga PR sebetulnya. Jaim. Atau jaim lah istilah Romo Sulis, pengakuan dosa Romo Sulis. Itu juga yang harus dipikirkan semua. Semua pihak harus melakukan introspeksi dan refleksi atas kunjungan ini. Semua pihak ini harus jadi bahan refleksi kita ketika ada seorang sosok Paus, pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Kita bisa melihat bagaimana ketulusan seorang Paus Fransiskus menyapa warga, bahkan kesederhanaan juga menjadi contoh betul-betul nyata yang kemudian bisa dikatakan bahasanya bukan menampar ya,
agak sedikit halusnya begitu ya. Ini kita apa ya, harusnya tergelitik begitu ya, tergelitik kaum elit dan juga kita gitu yang semuanya sebenarnya di mata Tuhan sama. Ya. Romo. Ya, menarik tadi Mas Budiman itu. Saya tadi juga persis ketika Mas Budiman bicara tentang genuinitas. Saya langsung arah pikiran saya bukan kepada pemerintah atau apa, tapi kepada saya sendiri, kepada para romo pemimpin agama. Karena Yesus itu di kitab suci itu yang paling dikutuk itu hipokrisi. Engkau orang-orang munafik, orang-orang ya kan, itu habis 8 sabda bahagia, itu lebih dari 8 kutukan untuk ahli Taurat dan untuk orang-orang munafik. Seperti kuburan dilabur putih, tapi dalamnya tulang belulang. Itu ada dalam teks kitab suci. Maka ketika Paus menampilkan genuinitas, tulus, genuine, tidak dibuat-buat, tidak by design, tidak ada istilahnya Mas Budiman itu hiperreality. Oh, kenceng juga itu bacanya tentang hiperreality. Saya juga baca, Bu. Itu ciri post-truth. Ya kan, dan lalu tidak ada mana yang genuine. Masyarakat yang sakit, maaf saya pakai istilahnya siapa itu, Erich Fromm, lama tahun 60-an itu, the sane society. Masyarakat yang sakit ini harus disembuhkan, yaitu dengan genuinitas gitu loh. Sehingga kita nggak takut untuk berhubungan, bergaul kalau semuanya itu hanya pura-pura, sandiwara, by design. Gitu ya. Saya rasa itu saja. Termasuk juga ya, kita juga berharap nih, kan sebentar lagi juga eventnya event pilkada nih Mas BDM. Kita juga bisa melihat bagaimana ketika masa-masa kampanye, baik itu pilpres ataupun pilkada. Ya banyak sekali lah ya kita dipertontonkan bagaimana kedekatan dengan masyarakat begitu ya. Tapi setelah itu selesai elit-elitnya. Ya itu kan menjadikan rakyat sebagai komoditas. Iya, sebagai objek untuk mendapatkan suara. Setelah itu kan kemudian berbeda. Nah inilah yang menjadi tadi ya, Romo Sulis mengatakan kemunafikan, banality of hypocrisy. Jadi ada upaya-upaya untuk menjadikan kemunafikan itu menjadi banal. Menjadi ya biasa-biasa sajalah, kita hidup dalam realitas yang berbeda dengan kenyataan. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Ya, nah itulah seharusnya menjadi, saya nggak tahu setelah Paus ke Port Moresby, lalu kemudian situasi seperti Indonesia ini akan jadi seperti apa, gitu kan? Apakah kemudian elit-elit itu merasa terketik gitu? Apakah ada perubahan-perubahan perilaku dari atau ini politik? hanya jangan biasa-biasa saja? Hanya event formalitas. Event formalitas setelah itu lupa, gitu kan? Kalau begitu sayang sebetulnya, karena bagi saya adalah ini kan memang belum ditulis ya, ditulis dalam terlebih tadi litani dari Paus apa saja gitu kan. Yang sudah tertulis saja ya, tertulis apakah itu konstitusi, apakah itu sumpah jabatan, apakah itu code of conduct, kode etik, itu menjadi teks-teks mati sebetulnya yang tidak punya makna apa-apa. Ini yang menjadi PR, ini kan sebetulnya memang mengarah kepada tadi kemunafikan ya. Ya semuanya hanya menjadi ritual-ritual, saya bersumpah begini, ya sumpah saja sebagai bagian dari ritual. Tapi tidak menghayati apa itu sumpah itu sendiri. Nah harapannya ada sebuah introspeksi yang lebih mendalam, so what dengan lingkungan hidup? So what dengan kebijakan pembangunan? So what dengan kesederhanaan? Apakah kemudian akan ada perubahan dalam katakanlah kunjungan-kunjungan dari elit negeri ini gitu kan, tidak lagi secara berlebihan, mobilnya juga biasa-biasa saja. Ya, kalau itu kemudian bisa dihemat, kalau uang-uang korupsi, katakanlah itu bisa digunakan untuk mengatasi 25,2 orang miskin, itu kan terjawab gitu loh, sehingga pidato Santo Yohanes Paulus kedua 89 itu tidak perlu diulang lagi. Diulang itu kan karena belum selesai PR-nya. Nah itu yang menjadi ya, tapi tergantung pada kita semua bagaimana kemudian terus menyuarakan petisi-petisi atau suara-suara moral. Ini kan muazin bangsa, ini luar biasa loh. Di tengah jalan masih ada orang yang kemudian memberikan sambutan kan. Dan ini contoh nyata yang langsung kita lihat. Itu
tanpa ada sebuah orkestrasi, mereka datang dengan sendirinya. Itu sesuatu yang genuinitas pada sisi masyarakat. Kalau itu udah ditempeli oleh kepentingan politik, mungkin suasananya menjadi sangat berbeda. Itu yang bagi saya refleksi kunjungan 70 jam Paus di Indonesia, ya demikian yang terjadi gitu.